Halo guys, hari ini kita akan bahas bagaimana caranya jadi pusat perhatian. Sebenarnya gini ya, ini sih sebenarnya kayak tips gitu. Kalau kalian pengen ngomong di depan orang, lomba speech atau pidato, presentasi, atau bahkan lagi public speaking di depan orang. Jadi sebetulnya ada hal-hal penting yang harus kamu perhatikan. Apa aja ya? Ini dia. Yang pertama, yang paling penting itu kalau kalian pengen ngomong depan orang banyak, pengen lomba speech atau presentasi apapun, perusahaan atau apa, apalagi lagi public speaking ya, pokoknya melakukan sesuatu yang ngomongnya depan orang, yang pertama yang paling penting adalah kuasai dulu atau master your topic. Intinya gini, kalau misalnya seberapa hebat pun orang, kalau dia nggak menguasai materinya, itu nggak bakal. Siapapun orangnya, kalau dia nggak menguasai materinya, pasti belibet, pasti susah. Yang kedua nih, ini sebetulnya sering banget kalau misalnya saya pribadi ya, kalau mau ngomong di depan orang, mau speech, mau presentasi apapun itu, saya biasa cari referensi. Atau I watch many people that can influence me with that topic. Jadi kalau misalnya kita mau ngomong sesuatu, terus tiba-tiba kita nggak punya influence atau kita nggak punya bahan, itu biasanya saya nonton dulu dari banyak orang. Cara pembawaannya, gesturnya, stylenya, atau apapun yang berhubungan dengan nanti yang akan saya bawakan. Jadi ketika banyak yang kita tonton, ketika banyak yang kita lihat contoh banyak orang, biasanya nanti akan muncul ide. Intinya sih ATM, amati, tiru, modifikasi. Yang selanjutnya, kita harus memulainya dengan melibatkan penonton. Karena biasanya kalau penontonnya itu banyak tuh kita butuh banget menjadi pusat perhatian. Makanya kalau ingin jadi pusat perhatian, di awal-awal itu jangan langsung perkenalkan nama. Kita ajak mereka untuk ikut berpikir sama kita. Biasanya kebanyakan kalau speech atau presentasi itu dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik, kayak misalnya di sini siapa yang punya akun sosial media, contohnya kayak gitu. Atau misalnya di sini siapa yang pernah putus nyambung. Langkah selanjutnya, ini sebetulnya bisa dibilang penting juga sih. Jadi kebanyakan orang itu kalau ngomong itu harus gestur. Jadi sedikit pakai body language. Kayak saya nih kalau ngomong nih tangan dari tadi juga nggak pernah berhenti. Karena apa? Karena biasanya kalau gestur atau body language hitaman itu menandakan kita tuh open orangnya, terus enak ditonton, enak dilihat, dan jadi pusat perhatian itu enak banget. Masalahnya nggak semua orang nih punya gestur. Itu sih sebenarnya dari bagaimana cara dia menyampaikan ketika body language-nya itu sesuai atau tidak. Tapi ini bisa dilatih sih. Kalau gestur, body language itu intinya kalau pakai yang benar itu biasanya akan mengurangi stres. Stres apa? Stres dari materinya, stres dari apa yang dibawakan, stres dari penonton dan segala macam. Itu biasanya akan rilis. You will get easy moment when you getting your good body language. Intinya sih kayak gitu. Ini nggak tahu yang keberapa, tapi tapi yang paling penting adalah gini. Ini khusus buat kamu yang mau ikutan lomba, apalagi lomba pidato bahasa Inggris atau storytelling atau apapun itu bentuknya sebuah perlombaan, atau misalnya kita presentasi di depan orang yang using English as their native languages, and then you have to check your English. Pastikan bahasa Inggris kamu benar. Karena kebanyakan ketika kita ngomong di depan orang, kita mau speech, kita mau storytelling, dan itu lomba, itu pasti akan dinilai dari pronunciation, dari fluency kita, dari mastering kita dengan materinya, itu pasti akan sangat dinilai. Makanya hati-hati kalau misalnya bahasa Inggris kita nggak bener, belum bener, bahaya banget. Cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya gampang. Kalau kamu yang jadi murid, berarti tanya sama gurunya. Kalau kamu ada teman yang lebih pintar dari kamu bahasa Inggrisnya, ya coba tanya, yang bener gimana, bagusnya gimana. Karena nggak mungkin kalau kita ngecek sendiri. Yang paling penting sih sebetulnya kita mau mengkoreksi diri kita. Kadang-kadang nih dikoreksi jadinya baper, dikoreksi jadinya nggak mau nyoba lagi. Padahal kalau kita ngecek bahasa Inggris kita atau kita ngecek bagaimana cara ngomong kita, itu akan lebih maksimal nanti hasilnya. Kira-kira gitu. Yang berikutnya, do not so worry with your look.
Saya ngomong kayak gini, badan saya 115 kg, cukup berat dan agak lebar sedikit, tapi saya nggak peduli dengan apa yang terjadi sama saya. Look saya tidak terlalu saya perhatikan. Yang paling penting adalah ketika kita berusaha ngomong di depan orang, ketika kita speech atau storytelling atau presentasi, kalau speed apalagi, pokoknya yang paling penting adalah we done a great job. Bagaimana caranya kita menyelesaikan itu dengan baik. Ya, jadi jangan pikirkan, karena orang-orang tuh biasanya nggak pede. Terutama sih cewek-cewek nih, jual jilbabnya gimana lah, pakaiannya gimana lah, itu dia sangat memperhatikan stylenya. Padahal nantinya ketika dia dinilai atau ketika dia ada di depan orang, yang dinilai itu bukan performanya, tapi adalah apa yang disampaikannya. Kira-kira kayak gitu. Mungkin ini yang males banyak banget dilakukan sama orang, itu bagaimana latihannya, prepare. You have to prepare yourself a lot. Jadi banyak sekali orang-orang ketika dia mau maju, ketika dia pengen presentasi, ketika dia pengen lomba, ketika dia pengen storytelling, itu dia malas banget latihan. Karena dia merasa udah jago banget. Enggak gitu. Jadi konsepnya adalah kalau kita misalnya pengen tampil di depan orang, kita harus banyak persiapan, banyak prepare. Enggak hanya cukup sekali 2 kali kita menguasai materi dan udah gitu aja. Enggak. Yang paling penting adalah kalau kita lagi mau tampil itu seberapa hebat seberapa hebatnya kita itu ditentukan sebetulnya sama latihan kita. Jadi semakin banyak kita punya waktu latihan, semakin banyak kita punya persiapan, itu sebetulnya akan semakin bagus. Bukan buat siapa-siapa, buat diri kita. Nervous pasti kurang, terus materi pasti lebih dikuasai. Udah gitu nanti pasti akan muncul tuh body language yang cocok dengan tadi, karena ada persiapan, nonton orang yang banyak, materi kita kuasai, pasti akan lebih bagus. Percaya deh, ini nggak akan sia-sia gitu. Jadi believe the process. Yang terakhir ya, takutnya kebanyakan, sebetulnya posisi yang terakhir ini kita itu penting sekali bagaimana bisa menguasai materi. Balik lagi ke awal, tapi caranya adalah dengan meng-highlight. Artinya kita catat poin-poin pentingnya aja. Karena biasanya kalau kita memorizing all the material, nanti kita pasti blank. Karena kalau cuma memorizing kelihatannya ngomong juga nggak luas gitu. Jadi ini aja yang saya sampaikan banyak ini, saya tuh bikin dulu penuh gitu. Tapi ketika sudah selesai, tahu apa yang saya sampaikan, saya tulisnya pakai highlight aja. Oh, poin pertama ngomong ini, kedua begini, contohnya begini, seterusnya. Jadi ketika nanti kita udah di depan, kita nggak akan grogi, nervous dan segala macam, karena kita udah paham poin pertama kita sampaikan ini. Jadi udah runtut gitu. Jangan kita memorizing all in detail, the whole speech or the whole story or I don't really think that's very important. You have to make yourself custom with the material. Jadi kita kuasai dulu materinya, di situ kita highlight. Nah, highlight ini adalah mempermudah kita untuk menguasai materi sebetulnya kayak gitu. Jadi poin-poin pentingnya dicatat. Habis itu kita cari tahu sebetulnya apa bisa kita rubah poinnya, apa yang pertama jadi bisa di nomor 2 dan seterusnya. Jadi jangan hafalin secara keseluruhan ya teman-teman. Dari sekian banyak tips yang saya sampaikan, relax. Jadi ketika sudah bikin atau maju di depan orang, ngomong, speech, storytelling, lomba atau tidak lomba, itu sebenarnya balik lagi ke diri kita, relax juga. Jadi kalau itu santai aja sih gitu. The show must go on. Salah ngomong di tengah-tengah perlombaan, di tengah-tengah kita presentasi, ya nggak apa-apa. Yang penting terus mau coba. Mungkin kalau saat di lomba A kita belum menang, nanti mungkin di lomba B kita menang. Di waktu presentasi pertama kita nggak bagus, mungkin di presentasi berikutnya kita bagus. Karena apa? Baik lagi, relax. Salah pun nggak apa-apa. Having fun aja. Karena kalau kebanyakan pikiran juga namanya stres. Akhirnya nggak bisa habis maksimal. Itu aja deh untuk hari ini. Semoga kita bisa bahas apa lagi besok gitu ya. Ditunggu aja.